Halo, selamat siang Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Ivon? Iya. Ya, Ibu Ivon, di sini saya perawat Lea. Saya akan melakukan pemeriksaan dan pengkajian fisik pada Ibu setelah postpartum, yaitu setelah melahirkan. Pengkajian yang saya lakukan itu dari kepala sampai ke kaki. Iya. Nah, waktu yang saya butuhkan itu 10-15 menit. Pemeriksaan fisik yang saya lakukan dari kepala sampai kaki ini dia bertujuan untuk apa? Untuk mengetahui apakah setelah persalinan itu keadaan ibu itu baik-baik saja atau tidak. Begitu ya Bu ya? Iya, baik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencuci tangan, kemudian jaga privasi pasien dengan menutup sampiran. Kemudian pasangkan APD, yaitu sarung tangan dan menutup kepala. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause Ya Ibu, sekarang saya mulai dari kepala ya Bu ya. Ini saat saya tekan gini, sakit enggak Ibu rasa? Enggak. Enggak. Oke, kemudian mata. Oke, telinga, permisi ya Bu ya. Oke, baik. Sebelahnya juga Bu. Oke. Kemudian leher. Saat saya tekan seperti ini, sakit? Enggak Bu? Enggak. Enggak. Oke. Ya, baik. Sekarang saya lanjut ke daerah payudara Ibu ya Bu ya. Mohon maaf, saya buka pakaiannya dulu ya Bu ya. Saya buka selimutnya juga. Ibu nanti tangannya diangkat aja, diangkat, nggak apa-apa. Di sini kita melihat apakah ada kemerahan atau ada pembengkakan pada daerah payudara atau tidak. Kemudian tangan Ibu, iya, Ibu minta diangkat tangannya ya Bu ya, sebelah kiri. Oke, saya raba dulu ya Bu ya. Oke, sebelah sana juga diangkat ke atas lagi ya Bu ya. Oke. Oke, baik. Ya, turunkan lagi Bu. Oke. Kemudian lihat pada puting payudara Ibu. Oke, sebelahnya. Ini pengeluaran air susu Ibu baik ya Bu ya. Kemudian kita lanjut pada sekarang sudah selesai pada daerah payudara. Kemudian kita lanjut pada daerah abdomen atau daerah perut ya Bu ya. Ya, sekarang pemeriksaan pada daerah abdomen. Pemeriksaan daerah abdomen ini untuk mengetahui pengembalian dari keadaan atau kondisi uterus Ibu sebelum sebelum melahirkan atau sebelum masa kehamilan. Kemudian kita meraba kita mengukur tinggi fundus uteri atau TFU. Kalau 1 hari setelah persalinan itu TFU itu dia setinggi dengan umbilikus. Sedangkan kalau ibu sudah melahirkan setelah 14 hari, maka keadaan dari TFU ibu itu menurun. Pasca melahirkan 1-2 hari, kita lakukan masase pada daerah
bawah abdomen ibu. Ini dia manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk menghentikan perdarahan pada uterus ibu ya Bu ya. Oke, kita sudah pada daerah abdomen, kemudian kita selanjutnya pada daerah genitalia ya Bu ya, atau daerah intimnya ibu. Mohon maaf ya Bu, saya buka celananya dulu ya Bu ya. Oke. Saat dibuka, kita melihat apakah perdarahan berapa banyak, kemudian kita timbang beserta pembalutnya. Oke. Sudah. Kemudian kita lihat daerah kelamin atau vulva ibu, apakah ada pembengkakan atau kemerahan atau ada keluar cairan pada daerah jalan lahir ibu. Kemudian kita melihat apakah ada luka jahitan. Terus kalau luka jahitannya ada, bagaimana kondisinya, apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Kemudian kita kalau tidak ada robekan pada daerah jahitan, saat episiotomi kita lakukan pembersihan daerah genitalia ibu menggunakan bengkok dan kapas DTT. Kemudian kita membersihkan vulva ibu dari labia mayora kanan, bersihkan, kemudian buang dalam bengkok. Labia mayora kiri, labia mayora kiri kita bersihkan, buang kapasnya, kemudian kita bersihkan juga labia minora. Kita bersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kita pakaikan lagi celana dalam beserta dengan pembalut ibu melahirkan. Kita harus ganti pembalutnya agar tidak terjadi infeksi. Ibu mohon maaf ya Bu ya, saya pakaikan lagi karena tadi saya sudah melakukan pembersihan pada daerah intim ibu. Mohon maaf ya Bu ya, saya pakaikan lagi ya Bu ya. Oke. Sudah ya Bu. Oke. Saya tutup lagi ya Bu ya. Kemudian kita lanjut pada daerah kaki ibu ya, atau ekstremitas. Permisi ya Bu ya. Ya, di sini kita melihat apakah ada kemerahan atau kebiruan pada betis ibu. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saat kita angkat seperti ini. Apakah ibu merasa sakit enggak? Enggak. Merasa sakit di daerah betis enggak? Enggak. Kalau sebelah kiri saya angkat gini, sakit enggak Bu? Enggak. Enggak. Kalau saat diangkat tidak merasakan sakit, maka itu normal ya teman-teman. Tetapi kalau saat diangkat ekstremitasnya kemudian betisnya merasakan sakit, maka itu sebagai tanda tromboflebitis. Oke. I like your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm
Bayinya juga keadaannya gimana Bu? Sehat. Sehat. Ibu di sini nama saya, perkenalkan nama saya Perawat Lea. Saya di sini akan melakukan tindakan perawatan pada payudara ibu. Tujuan dari perawatan payudara ini apa? Yaitu untuk memperlancar produksi ASI ibu Ivon, kemudian juga menjaga kebersihan payudara ibu. Waktu yang saya perlukan yaitu 5-10 menit. Apakah Ibu Ivon bersedia, Bu? Iya. Oke. Sebelum saya melakukan tindakan ini, apakah ada yang Ibu mau tanyakan? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, Bu ya. Saya bantu taruh bayinya dulu di atas tempat tidur dulu ya, Bu ya. Oke. Ibu, ini pakaiannya sama brandnya dibuka aja ya, Bu ya. Saya pakai alas dulu ya, Bu ya. Ibu permisi, permisi tanya. Mohon maaf ya, Bu ya, saya buka, saya bantu buka ya, Bu. Oke, saya bantu buka brandnya juga ya, Bu ya. Iya. Maaf ya, Bu ya. Ibu, di sini kita kompres dulu payudara ibu ya. Menggunakan puting payudara ibu itu kita kompres dulu menggunakan kapas dengan baby oil atau minyak kelapa ya, Bu ya. Ini puting susu sebelahnya. Sebelahnya juga ya, Bu ya. Mohon ditahan kapasnya aja, Bu. Takutnya jatuh. Kita kompres kapas ini di puting susu ibu 2-5 menit ya, Bu ya. Iya. Oke. Kalau sudah 2-5 menit kita kompresnya, kemudian mohon maaf, Bu, permisi tangan kanannya. Ini kapasnya ibu nanti putar mengelilingi puting susu ibu selama 5 kali ya, Bu. Ibu bisa lakukan pada payudara yang sebelah berapa kali, Bu? 5 kali. Oke, 5 kali ya, Bu. Sudah, Bu? Jatuh. Sudah pemijatan pada payudara ibu. Nanti ibu bisa lakukan di rumah setiap hari ya, Bu ya. Ini dari pertengahan payudara ibu putar gini sampai keluar ke bawah. Sudah, habis itu lanjut lagi 20-30 kali ya, Bu ya. Ibu bisa lakukan bukan seperti itu, Bu. Dari sini kedua tangan dari situ, kemudian di message. Iya, sampai 20-30 kali ya, Bu ya. Sudah ya, Bu ya. Kemudian puting susu yang di bawah disanggah, kemudian ibu melakukan pijatan dari pangkal payudara sampai ke ujung payudara ya, Bu ya. Begitu, Ibu bisa lakukan yang sebelahnya, disanggah dulu, sanggah dengan tangan sebelah. Sudah. Oke, kemudian tetap disanggah bagian bawah. Ibu nanti lakukan yang sebelah saja, nanti saya contohkan yang sebelah sini ya, Bu ya. Kemudian 3 jari ibu tekan-tekan di seluruh payudara. Oke, 20-30 kali ya, Bu ya. Oke, sudah ya, Bu. Oke, kalau sudah, tetap menggunakan sanggahan di bawah payudara ibu. Kemudian
kepalan tangan ibu, yang satunya itu melakukan pemijatan menggunakan yang ujung kepala. Oke. 20-30 ya Bu ya, untuk seluruh payudara. Oke, kalau sudah itu ya Bu ya, Ibu bisa ingat gerakan-gerakannya ya Bu ya. Ibu nanti bisa lakukan di rumah sendiri dan dipraktikkan sendiri setiap harinya ya Bu ya. Kemudian saya akan melakukan kompres Bu. Yang saya lakukan di sini kompres panas dan kompres hangat, kompres hangat dan kompres dingin. Saya lakukan yang pertama dengan kompres air hangat dulu ya Bu ya. Nanti Ibu bisa menggunakan wastafel atau menggunakan handuk kecil. Oke. Begitu ya Bu ya. Sebelahnya juga biar bersih payudaranya ya Bu ya, memperlancar ASI juga. Kalau sudah dengan air hangat, Ibu bisa lakukan dengan air dingin. Oke. Dikompres lagi kedua payudaranya. Oke, sudah ya Bu ya. Kemudian dikeringkan. Mohon maaf ya Bu ya. Oke, sudah ya Bu. Saya pakaikan kembali branya sama sama bajunya. Saya bantu ya Bu ya. Iya. Maaf Bu. Oke. Sudah Bu? Iya. Oke. Sudah ya Bu, saya sudah selesai melakukan tindakannya. Mungkin apa sekarang yang Ibu rasakan? Sudah nyaman. Oh nyaman, enak ya Bu ya. Nanti kalau Ibu sudah Always and forever and no, I can't quit you cause baby you're the one. I don't know how I love you. Selamat siang Ibu Suster. Bagaimana keadaannya sekarang Bu? Baik. Oke baik ya Bu ya. Ya. Kalau bayinya keadaannya gimana Bu? Sedikit rewel. Oh sedikit rewel, iya nggak apa-apa ya, wajar ya Bu ya. Ibu di sini saya perawat Lea. Saya di sini akan melakukan edukasi atau pembelajaran mengenai teknik menyusui. Ya. Bagaimana posisinya, bagaimana cara yang benar untuk menyusui ya Bu ya. Iya. Manfaatnya apa? Pemberian edukasi ini diberikan bagi ibu. Manfaatnya itu membantu ibu untuk memperlancar ASI ya Bu ya, sehingga Iya. bayi ibu tidak rewel. Iya. Waktu yang saya butuhkan yaitu 5-10 menit. Apakah ibu bersedia Bu? Iya, Suster. Mungkin ibu mau menanyakan sesuatu dulu? Tidak. Oh tidak. Saya bantu dulu mengangkat bayinya tidur di tempat tidur dulu ya Bu ya. Ibu, mohon maaf dibuka dulu ya Bu, bajunya sama branya, dibuka. Pertama Bu, sebelum ibu menyusui bayi ibu, ada baiknya ibu kompres dulu menggunakan air hangat di payudara ibu ya Bu. Oke,
kompresnya untuk membersihkan kotoran-kotoran ataupun keringat ya Bu ya, sebelum bayi ibu itu menyusui. Begitu ya Bu, nanti ibu praktekkan di rumah atau di rumah sakit juga ibu boleh lakukan praktekkan ya Bu. Kemudian sudah, ini Bu, ibu kalau menyusui bayinya gimana Bu? Oke, Sebelah kiri. Oh kiri. Gitu ya dia. Oke, nanti ibu bisa pakai ganjalan bantal di sini kalau ibu merasa tidak enak kalau tidak pakai bantal, ibu boleh pakai bantal. Ya Bu ya. Iya. Kemudian kalau ibu mau menyusui, ada baiknya itu dan harusnya puting susu yang berwarna hitam itu harus masuk ke dalam mulut bayi, ya Bu, agar bayi itu dia mendapat ASI yang banyak. Kalau produksi ASI ibu itu sedikit, ibu tetap menyusui saja. Biar apa? Biar merangsang produksi dari ASI tersebut sehingga ASI ibu bisa lancar ya Bu ya. Oke. Kalau bayinya itu sudah kenyang atau dia masih mau menyusu, ibu jangan hanya menggunakan payudara sebelah kiri, tetapi ibu bisa pindahkan bayinya untuk menyusui di sebelah kanan ya Bu ya. Iya. Dibalik aja Bu. Maaf ya Bu. Dibalik lagi sebelah kanan. Disanggah kepalanya itu. Oke, kalau sudah seperti ini, kalau bayi sudah kenyang, ya tidak apa-apa. Ibu bisa menaruh atau menggendong bayi ibu, ya Bu. Kemudian kalau ibu mau melepas mau melepas payudara ibu atau puting dari mulut bayi, ibu jangan langsung ditarik ya Bu, tetapi ibu menggunakan kelingking kemudian masukkan ke dalam mulut si bayi. Coba ibu bisa praktekkan Bu, pakai kelingking aja, kemudian kelingking masukkan ke dalam mulut bayi, ya. Baru ibu melepaskan putingnya. Kalau ibu sudah selesai menyusui, nanti ibu bisa gendong bayinya lagi ya Bu ya. Kalau enggak, kalau ibu capek, ibu bisa taruh bayi ibu di atas tempat tidur saja. Saran dari saya, nanti ibu lebih memperbanyak mengkonsumsi sayur-sayur ya Bu ya, biar produksi ASI ibu itu lancar ya Bu. Iya. Mungkin itu saja pembelajaran atau edukasi yang saya berikan mengenai teknik menyusui, begitu ya Bu. Iya. Mungkin ada yang mau ibu tanyakan? Sayur seperti apa saja yang bisa? Sayur kayak patung, kemudian jagung, kemudian wortel, terus sayur-sayur sawi, kalau enggak kangkung, pokoknya sayur-sayur, sayur bayam, pokoknya sayur-sayur yang berwarna hijau atau sayur jenis apapun ibu boleh konsumsi untuk memperlancar. Day becomes clear. Never knew love like this. Now I can't let go.